sewaktu kami melihat anak-anak yang begitu banyak datang ke hadirat-Mu, hati kami terharu Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak ini ya Tuhan. Berikanlah kami kasih dan berikanlah kami satu tanggung jawab untuk mendidik mereka di dalam kebenaran. Membawa setiap mereka mengenal akan Engkau, mendapatkan keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian ketika melihat banyak anak-anak kecil di tempat ini. Sewaktu saya melihat anak-anak paduan suara menyanyikan lagu dengan begitu indah, kita seperti melihat malaikat kecil yang bernyanyi. Hati kita bersukacita. Saya percaya di antara kita tidak ingin, satu orang pun tidak ingin melihat suatu hari anak-anak ini binasa. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Saya yakin kita punya perasaan yang sama. Sebelumnya saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat kalau tidak salah 6 atau 7 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Dan pagi-pagi sekali saya menerima satu telepon dari adik saya. Dan adik saya mengatakan satu kabar yang sangat tidak baik. Dia mengatakan ada salah satu saudara kita yang memang dia gak dekat di daerah. Dia datang ke Jakarta dan kemudian dia meninggal. Waktu saya mendengar itu saya sangat kaget. Karena saya tahu anak ini masih sangat muda. Dia baru berusia 20 berapa tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Adik saya mengatakan kamu cepat-cepat soalnya papa mamanya dari Singapura datang. Karena mereka juga sedang berlibur. Dan saudaranya dari Sumatera juga datang. Sehingga saya dengan adik saya, dia menjemput saya, kita langsung ke rumah sakit Cipto. Waktu sampai di sana kita juga bingung mau ke bagian apa, mau tanya apa. Kemudian saya melihat ketemu saudaranya, dia bilang ke sini. Kemudian saya melihat dengan mata kepalaku sendiri. Seorang muda yang begitu muda terbaring di atas satu kamar dan satu meja dan dia berbaring di sana. Dan sudah tidak ada nafas. Waktu saya melihat hati saya itu sangat berat. Saya tidak tahu mau berkata apa-apa. Kemudian papa mamanya datang, saudaranya datang. Jujur sekali saya tidak tahu saya mau berkata apa. Adik saya juga tidak tahu mau berkata apa. Sehingga kami hanya diam saja. Kemudian saya melihat saudaranya, kakaknya yang dari Sumatera datang itu menghampiri tubuh dia yang terbaring kaku. Dan saudaranya itu melihat dia begitu lama dengan wajah yang begitu sedih. Seperti seolah-olah berkata-kata dengan dia. Setelah itu dia cerita ke kita karena saudara kakaknya itu agak dekat dengan kita karena usia lebih tua dan itu dia paling muda, paling kecil. Dia berkata sebenarnya saya kemarin itu telepon dengan dia. Dan saya sudah katakan kepada dia kamu pulang, saya sudah sedia kerjaan buat kamu. Dan dia sudah iya dan sudah beli tiket. Dan kemudian mungkin dia pikir malam itu dia hari terakhir dia di Jakarta. Sehingga dia telepon temennya, mereka gak tahu pergi ke klub atau kemana. Kemudian orang di sana itu orang menaruh obat ke minumannya atau dia ngobat kita tidak tahu karena dia sudah meninggal. Dan hanya mendengar dari rumah sakit ada orang
Dia naik taksi, diantar ke sana, sangat sakit dan ketolong seperti itu. Sehingga saudaranya itu juga sangat syok dan kaget karena baru saja ngomong dengan dia. Baru dia mengatakan dia mau pulang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Waktu itu saya tidak tahu saya mau berkata apa-apa untuk menghibur mamanya. Karena saya tidak tahu saya harus berbicara apa dalam situasi seperti itu. Tapi itu membekas di dalam ingatanku. Melihat seorang yang muda berbaring tidak bernyawa. Dan hanya begini saja. Kenapa saya sharingkan hari ini? Karena saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa adakah ibu yang tidak akan hatinya sakit melihat anak yang dia lahirkan dan mati begitu muda tanpa punya arti? Itu sebabnya kalau kita mengasihi anak-anak kita, semenjak mereka dalam kandungan kita doakan, mereka lahir kita bawa ke hadapan Tuhan. Tentu seperti Matius, Tuhan Yesus ada di sana, mereka bisa bawa. Tapi saat ini apa artinya kita membawa anak-anak kepada Tuhan? Dan Tuhan Yesus tidak mau siapapun. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak mau siapapun menghalangi anak-anak itu datang kepada dia. Sehingga Tuhan Yesus memarahi murid-murid yang menghalangi anak-anak itu. Tuhan Yesus menyambut setiap anak-anak yang datang. Tuhan Yesus di dalam Markus dikatakan memeluk mereka dan memberkati, mendoakan mereka. Demikianlah Tuhan Yesus menganggap berharga nyawa daripada seorang anak yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya melihat banyak orang tua membawa anaknya ke hadapan Tuhan. Tugas Bapak Ibu sekalian bukan saja membawa ke depan didoakan pendeta. Tapi Bapak Ibu sekalian mempunyai tugas untuk mendidik, membesarkan mereka di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Itu sebabnya kita membawa anak-anak ke hadirat Tuhan. Lalu apa artinya? Berarti pertama kita harus apa? Mendidik anak-anak kita itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang dari pasal 6 saya akan membuka Alkitab saya. Dari pasal 6 sampai ayat yang ke-9 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi melakukan ayat itu dengan hurufiah. Hurufiah artinya setiap kata dilakukan. Sehingga anak-anak orang Yahudi di Yudaism semenjak kecil itu dari 5 tahun sudah dibawa dan dibelajari 5 kitab Musa ya, Taurat Musa. Dan waktu mereka berumur 13 tahun mereka akan menghafalkan Taurat itu di depan rabi. Dan setelah itu mereka akan diikatkan tangannya seperti ini ya. Diikatkan, ya firman Tuhan mengatakan diikatkan. Kemudian sebagai lambang pada dahinya. Dan kalau saudara pernah pergi ke Israel, mungkin pernah melihat seperti ini ya. Itu namanya tefillin, itu adalah satu kotak kecil hitam. Dalamnya itu terdapat gulungan kitab ditulis, dan yang ditulis itu kira-kira ayat yang dari Ulangan itu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu ayat 4, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Mereka kalau menulis ayat Alkitab, rabi itu mereka khusus menulis dan menyucikan diri untuk menulis itu. Dan kalau sampai kata El yaitu Allah, mereka akan cuci kuasnya dan tulis kembali El Allah, dan kemudian begitu mereka sangat menghargai, menghormati kesucian Tuhan. Dan itu mereka gulung, mereka pakaikan seperti Alkitab katakan tempel ke sini. Dan kemudian
Kita kalau yang pernah pergi ke Israel pasti pernah lihat ini. Saya aja waktu ke sana saya lihat ya, pintu gerbang mereka selalu dikasih itu namanya mezuzah. Dan mereka itu menaruhkan ayat Alkitab di dalam ini mezuzah ini. Dalamnya ada gulungan kitab dan ditempelkan ke pintu gerbangnya. Lalu apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan? Di dalam ayat ini dikatakan apa? Di dalam ayat di dalam ayat yang di sini dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya mau tanya kepada yang sudah jadi orang tua. Saya mau tanya, kalau kalian ajar anak kalian waktu dia duduk lu ngomongin, ajarin. Dia berdiri ngomong terus. Terus kamu berbaring masih ngomong terus. Saya mau tanya yang jadi anak gimana rasanya? Mamamu bangun tidur mata buka terus ajarin kamu. Kamu harus gini-gini ya. Alkitab ngomong gini-gini. Begitu duduk kamu harus gini-gini. Alkitab bilang berjalan apa-apa. Begitu berjalan ngomong lagi. Kamu akan anggap mamamu apa? Kamu dengar gak dia ngajar? Saya kira kita akan merasa ini mamaku bawalnya luar biasa. Kayaknya dia harus pergi cari psikiater nih, ada sesuatu yang salah sama mama gua nih. Atau papamu, rasanya kita mau menghindar kalau papa pulang rumah, ya ampun sudah pulang lagi. Saya harus sedia telinga buat dengar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngajarin anak kita itu duduk ngajar, berdiri ngajar, sampai berbaring. Wah, anak kita harap kita setiap hari ketiduran deh supaya nggak bicara. Ya enggak? Lalu apa artinya pengajaran Tuhan Yesus waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring semua bicara? Apakah itu artinya kita bicara terus ngajarin Taurat? Kamu harus ingat ya hukum pertama ya, jangan ada ilah lain. Kamu sudah hafal? Waduh, saya kira di rumah tidak tahan saudara. Mungkin pikir udah mau kabur aja dari rumah, gak tahan sama papa mamanya. Lalu apa artinya ayat ini? Artinya bukan saja mulut kita itu mengajar terus cup ngomong gak berhenti. Tapi dalam kehidupan kita, kesaksian hidup kita. Waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, waktu kamu berjalan, dia melihat pengajaran Yesus di dalam hidup. Itu arti, saya ambil satu contoh. Saya ingat belasan tahun yang lalu waktu anak saya itu yang perempuan mulai remaja ya. Orang mulai remaja, anaknya mulai berontak gini. Anak saya baik, saya sangat puji Tuhan anak saya baik. Tapi ada satu kali saya mau pergi makan malam sama anak saya bilang jam 5.30 ya kita keluar pergi makan malam. Anak saya di situ baca komik santai, pakai baju tidur di kamar. Terus 5.30 saya pergi lihat anak saya ketok kamarnya, saya bilang kamu sudah selesai belum? Dia belum selesai, masih baca komik. Saya bilang kan kita sudah janji 5.30. Kemudian anak saya ya. Kemudian saya bilang oke, mama kasih 10 menit, kamu mandi cepat selesai. Kemudian 10 menit saya datang lagi, Bapak Ibu sekalian tebak dia lagi ngapain? Duduk lagi di sana lagi, gak bergerak dan sedang baca komik. Wah, emosi saya langsung naik. Saya bilang sekarang juga pergi mandi ini. Terus saya udah bilang sekarang, saya lihat dia agak gerak jadi saya tungguin. Tunggu gak datang-datang, saya pergi lihat lagi. Bapak Ibu sekalian coba tebak dia lagi ngapain. Di situ lagi sedang baca komik lagi. Kalau saudara yang jadi papa mamanya emosi tidak? Saya langsung kalau rambutku bisa berdiri gini berdiri sudah. Saya langsung ngomel, saya bilang sekarang gak usah mandi lagi, sekarang langsung pergi. Saya udah emosi sekali karena saya sudah tunggu 3 kali. Terus dia mukanya masem lagi. Saya pikir udah salah masih berani muka masem. Yang harusnya mukanya gitu itu saya. Jadi kita ke mobil saya sangat marah, jadi saya ngomel kayak mama-mama ya. Ngomel, padahal gak semua mama ngomel, tapi saya tukang ngomel juga. Terus saya ngomel di mobil. Begitu sampai di mall itu, kita mau makan di mall, sampai di mall mobil berhenti. Saya sama sekali tidak menyangka. Anak saya langsung ambil kunci rumah yang kita taruh di mobil. Dia gak ngomong satu kata pun, dia balik badannya, dia pulang sendiri jalan kaki. Karena ke mall dekat. Saudara,
Saya sudah emosi sampai begini, lihat anak saya seperti ini. Ada khawatir, ada emosi, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Saya hari itu makan udah sampai, udah jam 6 perlu makan ya, tetap makan. Saudara tanya saya makan apa, saya tahu tidak tahu. Rasanya seperti apa tidak tahu. Yang saya tahu hati saya itu sedih, kecewa, marah, tidak tahu campur apa-apa, itu kayak nano-nano saudara. Tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana ngomong dengan anak saya. Sampai saya pulang saya gak bisa merasakan yang di sekitarku kecuali yang dalam hatiku. Sampai kamar saya tetap berdoa Tuhan saya harus bagaimana. Tapi gak lama kemudian saya dengar pintu kamar saya diketok. Waktu saya bilang masuk saya lihat anak saya yang masuk. Dia masuk matanya merah, dia peluk saya, dia bilang mama saya minta maaf. Waktu dia peluk saya minta maaf saya juga nangis, saya bilang mama juga salah. Mama terlalu emosi sehingga mama mungkin mengatakan kata-kata yang sudah tidak mengenakan. Waktu itu kami saling peluk, saling memaafkan. Saudara, kenapa itu bisa begitu cepat terjadi? Karena dari kecil di keluarga kami ada kasih, dan kalau saya sebagai orang tua salah, saya tidak merasa saya sebagai orang tua harus gengsi untuk minta maaf, tidak. Saya katakan pada anak saya, mama yang salah, mama begini-begini, gak seharusnya mama begitu. Dan anak saya itu juga belajar. Karena waktu duduk, waktu apa kita mengajarkan melalui kehidupan kita. Bukan saya seorang yang sempurna, saya penuh kelemahan. Apakah penuh kelemahan itu saya tidak bisa mengajar? Tidak. Justru saya mengajarkan bahwa manusia yang penuh kelemahan kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga anak saya dia bisa dengan cepat. Dia menyadarinya dan kita bisa berbaikan. Karena ada kasih dan pengampunan dalam keluarga kami. Ada Tuhan Yesus dalam keluarga kami. Dan ayat itu mengajarkan seperti itu. Waktu kamu duduk, waktu kamu berbaring, waktu kamu jalan. Bukan mulutmu tuh cat. Tidak. Tapi dalam kelakuan hidupmu, anak-anakmu bisa melihat. Tidak apa-apa memperlihatkan kelemahan kita. Sehingga mereka menyadari papa mama saya bukan Superman. Tapi mereka berusaha melakukan yang terbaik. Bukankah Tuhan Yesus juga menerima kita apa adanya. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus dengan segala kelemahan kita. Dan itu yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan kita tempel di kepala, ikat di tangan, terus tempel segala macam. Kalau semua ditempel gak ada di hatimu, gak ada di hidupmu. Saudara, percuma saudara. Itu sebabnya firman Tuhan itu perlu hidup di keluarga kita. Anak-anak kita melihat, mereka belajar. Belajar dari kita. Tidak apa kita menjadi diri kita yang apa adanya penuh kelemahan. Dan dia melihat kasih Yesus. Amin. Dan yang kedua, kita perlu mengajar anak-anak itu berarti kita membawa anak-anak itu pada satu komunitas. Bapak Ibu sekalian, kalian menyadari komunitas itu sangat penting sekali. Sewaktu kamu mau jatuh ada orang yang memegang kamu. Kamu tidak akan jatuh sampai tergeletak karena ada komunitasmu. Dan bagi anak-anak komunitas sangat penting. Karena kenapa? Di luar itu pergaulan itu sudah heboh macam-macam. Dan kenapa saya katakan semenjak kecil. Saya punya 2 anak. Dan sewaktu anak saya masih kecil itu kalau saya mau pergi selalu mau ikut saya ya. Kalau enggak nangis kalau saya enggak mau bawa. Waktu dia mulai umur belasan tahun saudara. Saya bilang mama mau pergi ikut mama. Mau kemana mah? Oh gak mau ibu. Udah gak mau pergi saudara. Gak bisa segampang itu kamu bawa lagi. Dia tidak akan nangis-nangis mau ikut kamu. Semenjak dia kecil sewaktu dia mau ikut kamu. Bawalah dia ke komunitas yang sehat. Bawalah dia ke keluarga rohani kita, gereja kita ini.
Sewaktu kita semenjak kecil bawa ke gereja, anak-anak itu terbiasa dengan pergaulan di gereja, terbiasa dengan komunitas kita, terbiasa dengan lagu-lagu gereja yang punya bait-bait lagu-lagu kata-kata yang menguatkan. Saudara pernah ngalami waktu kita lagi sedih, tiba-tiba satu lagu dan kata-katanya itu masuk di hati kita dan menghibur kita? Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau anak-anak kita saya demokratis, tunggu dia besar pilih sendiri. Terus dia pilih tengah malam pulang. Saudara tunggu dia tengah malam atau agak apalah dia di luar. Saya dulu pelayanan 14 tahun lebih di remaja. Dan gereja saya di tengah kota Mangga Besar. Dan saya pelayanan di remaja. Kasih tahu kalian ya, saya sampai gak sadar loh, saya di tengah kota itu, di belakang Lokasari tukang tempat pijit, di depan itu ada klub, dan itu ya diskotek atau apa namanya saya tidak tahu. Setiap kali saya jam 6.30 lewat daerah itu, parkir itu taksi ya sampai ke ujung sana. Terus yang keluar itu orang muda, mukanya itu pucet-pucet semua. Mereka pagi baru pulang, gak ada pulang malam saudara. Gak ada kamu tanya anakku kamu pulang jam berapa malam, gak ada. Jam berapa pagi pulangnya. Dan saya pernah sekali ngomong ke supir gereja, saya bilang Pak, saya gak berani loh kalau suruh jalan ke situ, nanti kirain saya habis dari sana. Oh enggak Bu katanya. Potongan ibu aja nggak sama katanya. Saya baru sadar potonganku tidak sama. Kenapa? Mereka yang keluar dari sana muda-muda, bukan berarti saya tertua walaupun sekarang saya sudah tua ya Bapak Ibu sekalian. Tapi wajahnya itu loh, mereka sudah tidak tidur sepanjang malaman dan ngobat saudara. Dan waktu saya pelayanan di remaja saya banyak ngalamin itu. Saya pernah dipanggil orang buat pergi karena dia hamil di luar nikah dan dia dari daerah dan gak ada kos yang mau terima dia lagi. Dia bilang biasa dia jam 4 pagi tengah malam banyak om-om yang tulis, gak pakai duit saudara, pakai tulis cek. Dan dia cerita ke saya lihat dia melongo begini, dia ketawain saya, oh kamu gak tahu apa-apa. Ya jelas saya gak tahu apa-apa, orang saya taunya di gereja. Dan saya justru mendengar dari mereka. Itu sebabnya saya tahu di luar gereja itu banyak godaan yang bisa menggoda anak-anak kita. Suatu hari kalau dia diajak orang taruh sebutir obat aja di airnya. Apa jadinya saudara? Saya dulu anak saya kalau pergi saya tanya sama teman yang mana, sama teman siapa, pergi kemana. Kenapa? Karena saya takut, saya khawatir. Tapi saya gak bisa 24 jam terus ngelihat anakku. Kalau kita keker anak kita 24 jam, anak kita akan ngomong ke pendetanya itu mamaku itu loh, ada kelainan, harus di konseling itu. Ya kan kita gak bisa 24 jam walaupun kita sayang anak kita. Jadi kita bisa apa? Bawa dia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga dia 24 jam, tidak kedip mata saudara. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Bawa dia ke komunitas yang sehat. Waktu godaan luar datang itu dia bisa tahan. Kenapa? Karena dia gak betah, dia gak seneng. Anak saya sampai sekarang kalau bahasa Hokkien bilang kolau ya. Dia kalau duduk di situ ya cium sedikit orang rokok, bau rokok. Dia langsung mama mau pindah saya gak tahan bau gitu. Kenapa? Karena dia tidak biasa dengan komunitas seperti itu. Sehingga kita perlu dari kecil bawa anak kita ke komunitas yang sehat. Komunitas yang tidak hidup malam. Yang tidak hidup sembarangan. Yang suntik sana sini, bergaul sana sini, hamil sana sini. Ya ampun. Saudara itu semuanya gak gampang ditangani. Saya pernah tangani sampai saya benar-benar gak tahu harus bagaimana saudara. Belum lagi dia bohongnya begitu pinter. Dia taunya itu di luar yang saya tahu saudara. Jadi itu tidak mudah. Membentuk kebiasaan baik bukan dalam waktu 1-2 hari, tidak. Dari kecil kamu bimbing dia sampai dia dewasa. Sampai dia itu kalau digoda pun dia tidak akan tergoda. Itu tidak mudah. Yang paling penting adalah ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Itu sebabnya gereja ada sekolah minggu. Itu sebabnya kita melakukan pelayanan ini. Karena kita menyadari betapa
Apa pentingnya anak-anak itu hidup dalam komunitas yang baik, dalam komunitas yang sehat. Suatu hari orang goda dia, bukan dia gak pengen, tapi dia tidak merasa nyaman. Kayak ikan gak ketemu air kalau dibawa ke tempat-tempat gak bener. Musiknya musik beda. Tumpak-pumpak. Kalau kita sih orang tua dengan pupak-pupak, saya kira saya jadi jantungan ya. Harus cari dokter jantung sudah. Karena kita tidak terbiasa. Itu sebabnya bawalah anakmu kepada Tuhan. Biar Yesus yang bertata di hatinya. Sehingga dia tidak tergoda ke kiri kanan. Dan yang terakhir kita mendoakan anak-anak kita. Saya mau tanya di antara kita yang jadi papa mama. Sampai hari ini mungkin kamu sudah jadi kakek nenek. Kamu masih doakan anak-anakmu? Masih. Saya masih doakan. Sekarang bertambah doanya. Menantuku dan cucuku. Karena semua kita mendoakan. Mendoakan berarti mulut kita memberkati anak-anak kita. Saya kadang pernah melihat ada orang tua ya marah anaknya gini. Kamu itu bodoh sekali. Saya pikir nih orang tua marah. Emangnya kamu berharap anakmu bodoh? Kadang bukan bodoh lagi sebenarnya. Perkataan kita itu loh. Jangan sampai anakmu menganggap benar dia bodoh, saudara. Saudara yang membodohkan anakmu. Itu sebabnya mulut ini mendoakan, memberikan kata-kata berkat, memberkati anak-anak kita. Itu adalah doa kita. Ucapan dari orang tua adalah doa kita buat anak-anak kita. Doa untuk masa depan mereka yang baik. Doa bagi keluarga yang baik. Doa bagi mereka mendapatkan istri pasangan hidup yang baik, cucu yang baik. Semua apa? Doa kita, berkat kita. Jangan bilang lu jorok kayak gitu, gak ada yang mau sama kamu. Oh saudara jangan ya, kita doakan anak kita diberkati oleh Tuhan. Kita ucapkan berkat dan kita minta berkat dari Tuhan untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, itu adalah hal-hal simple yang perlu kita lakukan. Tadi pagi saya khotbah, saya katakan saya tidak berkhotbah dengan teologi yang hebat. Saya hanya berkata tentang kehidupan sehari-hari yang sederhana. Tapi itu yang harus kita lakukan dalam keluarga kita. Kita harus nyatakan Kristus dalam keluarga kita melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Mendoakan, memberkati anak kita, membawa mereka kepada Tuhan Yesus, membawa mereka pada lingkungan komunitas yang merupakan keluarga Allah. Kan enak suatu hari anak dari kecil di sini, tahu-tahu saya besanan sama si A si B jadi saudara. Enak kan saudara? Daripada dia nggak tahu di luar antah berantah, anakmu di mana nggak tahu dia ada di mana saudara. Lebih baik bawalah dia pada komunitas yang baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Hari ini guru sekolah minggu sangat luar biasa. Mereka membuat satu video kecil, singkat. Saya akan putarkan buat kita semuanya. Boleh tolong putarkan video sekolah minggu.
Visi sekolah minggu adalah menjangkau jiwa anak-anak untuk mengenal, percaya, dan mengasihi Tuhan Yesus, serta iman mereka bisa bertumbuh di komisi sekolah minggu. Sekolah minggu mengajak jemaat untuk mengambil bagian pelayanan di sekolah minggu. Sekolah minggu membutuhkan dukungan dari semua jemaat. Betul, karena masih banyak jiwa anak-anak yang perlu dijangkau. Moto sekolah minggu adalah BBM. Bersatu bisa menjangkau. Itulah sekolah minggu kita, dan kami sangat membutuhkan juga Bapak Ibu sekalian yang terbeban bisa melayani di sekolah minggu. Saya ingin memperkenalkan guru-guru sekolah minggu di gereja kita. Boleh guru-guru sekolah minggu tolong berdiri, juga yang bagian musik juga. Silakan lause-lause, gak usah sungkan ya. Oh, ada yang di atas ya. Inilah guru-guru sekolah minggu kita. Silakan duduk. Dan ketua sekolah minggu kita sekarang adalah Lause Cynthia. Saudara lihat tidak terlalu banyak lause-lause kita. Dan kami sebenarnya masih sangat membutuhkan lause-lause. Jikalau hari ini Roh Kudus bekerja dalam hati kalian, dan kalian tergerak menjadi guru sekolah minggu, bisa menghubungi lause-lause yang ada, yang manapun juga. Kita akan menyambut dengan sangat senang hati. Ladang sudah menguning, pekerjaan banyak, tapi pengerjanya sedikit. Biarlah kita boleh dipakai oleh Tuhan sebagai orang tua di keluarga kita yang mendidik anak-anak kita. Di gereja kita mendidik anak-anak sekolah minggu, anak-anak rohani kita di gereja ini. Amin. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau mempercayakan anak kepada kami. Baik anak yang kami melahirkan maupun anak-anak di sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyadari betapa Engkau mengasihi anak-anak ini, dan Engkau menjemput orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan, tolonglah kami di dalam segala keberadaan dan kelemahan kami boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, menggerakkan hati kami, sehingga kami menyadari betapa pentingnya pelayanan ini. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua.